Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan guru, penggajian gaji guru, dan PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sekarang ini lagi digerakkan, lagi direkrut oleh pemerintah. Kita tahu bahwa guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Guru adalah sebuah profesi pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin kata-kata ini juga menyiratkan sebuah pekerjaan mulia tetapi jasanya kurang dihargai. Guru yang sangat mulia, guru yang sangat penting, guru yang merupakan pondasi dari pendidikan, di mana itu adalah jalan untuk perbaikan sumber daya manusia, perbaikan sebuah bangsa dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa guru digaji dengan sangat rendah? Mengapa guru digaji dengan sangat murah? Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa gurunya mau digaji dengan gaji yang sangat rendah? Sebuah survei yang saya lakukan, sebuah penelitian kecil-kecilan yang saya lakukan di beberapa WA group, pendidikan dengan jumlah peserta ratusan, itu di 2, 3, 4 WA group yang saya lakukan dan saya tanya, pertanyaannya adalah berapa gaji guru di daerah Anda per minggu, per jam per minggu? Karena gaji guru itu biasanya digaji per jam per minggu. Jawabannya adalah rata-rata 15.000 sampai 40.000 per jam per minggu. Ada yang 60.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, tetapi itu sangat kecil sekali. Prosentasenya sangat kecil. Prosentase yang umum adalah antara 15 sampai 40.000. Artinya apa? Artinya adalah apabila guru itu mengajar 24 jam per minggu, sesuai dengan tuntutan sertifikasi 24 jam per minggu, maka gaji guru itu antara 600 kalau dia mengajar dengan gaji 25.000 sampai 1 juta. Bayangkan mengajar dengan gaji per bulan 600.000 sampai 1 juta per bulan. Betapa kecilnya gaji guru di negara kita. Sementara dia adalah mengurusi pendidikan, dan pendidikan adalah landasan untuk peningkatan SDM, pembangunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan heran, di beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa anak-anak yang masuk ke jurusan pendidikan adalah kecerdasan ketiga dan kecerdasan keempat. Anak-anak yang SMA-nya bagus, yang di sekolah-sekolah favorit dan punya kecerdasan bagus, rata-rata mereka ingin meneruskan di perguruan tinggi negeri yang dengan jurusan-jurusan yang baik. Masuk ITB, masuk UI, masuk UGM, dan lain-lain dengan jurusan kedokteran, teknik, informatika, dan lain sebagainya. Kecerdasan yang kedua, baru mereka masuk di perguruan tinggi negeri dengan jurusan di bawah itu. Kemudian yang ketiga, kecerdasan yang ketiga, mereka baru masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jurusan-jurusan yang lain. Menurut penelitian, kecerdasan yang ketiga, bahkan yang keempat, baru mereka masuk ke jurusan pendidikan untuk menjadi seorang guru. Artinya apa? Artinya guru itu di level pendidikannya adalah kecerdasan ketiga dan keempat. Artinya bukan anak-anak yang terbaik di negeri kita yang menjadi guru. Ini problemnya. Mengapa seperti itu? Salah satunya adalah mereka mungkin melihat bahwa prospek menjadi guru itu bukan sesuatu yang sangat menarik. Bahkan mungkin tidak menarik. Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan problem ini. Dengan PPPK yang sekarang ini, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemerintah akan merekrut sekitar 1 juta orang untuk menjadi guru.
PPPK itu gajinya seperti PNS dengan hal-hal yang lain seperti PNS, tetapi dia bukan PNS. Dan mereka boleh mendaftar umurnya 35 tahun ke atas, bahkan sampai umur agak tua, 45 dan seterusnya. Artinya pemerintah berupaya untuk menyelesaikan itu. Kalau mereka digaji itu, mereka akan lumayan secara gaji. Tetapi pertanyaannya adalah, sekali lagi, kita tahu di sekolah-sekolah negeri ada guru-guru honorer dengan gaji yang sangat kecil, dengan kerja-kerja yang sangat melelahkan. Pemerintah akan menyelesaikan itu, sehingga gaji guru-guru honorer diangkat ke PNS, sebagian disuruh mendaftar ikut PPPK yang sekarang lagi diupayakan. Tetapi pertanyaannya adalah, itu upaya pemerintah menyelesaikan masalah guru di negeri. Lalu bagaimana dengan guru-guru di swasta? Padahal menurut data, untuk level SD, itu 88,25% itu sekolah negeri. Sekolah swastanya hanya 17,75%. Artinya untuk di level SD, dominan milik pemerintah. Tetapi di level SMP, sudah mulai hampir berimbang. 58,17% SMP itu negeri, sementara 41,83 itu milik swasta. Sementara di SMA itu negerinya cuma 49%, sementara swastanya 50,64%. Di SMK lebih kecil lagi. Swasta yang lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah. Artinya apa? Artinya upaya pemerintah menyelesaikan dengan PPPK itu hanya menyelesaikan PR 50% problem gaji guru di negeri kita. Sementara 50% yang lain belum tersentuh sama sekali. Ini problem. Mengapa problem? Dengan gaji guru yang sangat rendah, dengan kualifikasi yang mungkin tidak bisa diukur karena memang dengan gaji yang sangat rendah, maka pondasi pendidikan kita, SDM kita, yang SDM itu terbangun dan dibangun di lembaga pendidikan, itu jelas akan sangat parah. Sehingga kemampuan kita bersaing di dunia global dan lain sebagainya itu akan menyulitkan kita. Ini problem. Ini masalah. Itu. Beberapa waktu yang lalu ada wacana pemikiran tentang UMR guru. Artinya apa? Artinya guru digaji akan disesuaikan dengan UMR daerah tertentu. Kalau kita melihat jumlah jam kerja guru bekerja 24 jam per minggu. Kalau satu pelajaran itu 50 menit, dia mengajar 24 SKS per minggu, maka dia mengajar 1.200 menit. 24 kali 50 menit, maka 1.200 menit. 1.200 menit itu kalau kita bagi 60, maka guru mengajar 20 jam per minggu. Sementara kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan, mereka kerja 5 hari dengan 8 jam kerja. Dikurangi dengan 1,5 jam istirahat. Guru yang tadi tanpa istirahat. Guru tatap muka di kelas. Yang ini dia bekerja 5 hari kerja dengan 8 jam kerja per hari dikurangi istirahat, maka kira-kira dia bekerja itu 6,5 jam per hari. Kali 5 sekitar 30-33 jam per minggu. Sementara guru 20 jam per minggu. Tetapi ingat, kita belum menghitung persiapan guru, belum menghitung bagaimana guru mengoreksi di luar jam-jam pelajaran. Yang tadi itu hanya guru mengajar di kelas. Artinya apa? Kalau kita hitung-hitungan, maka sebetulnya jam kerja di perusahaan, di pegawai-pegawai itu dengan jam kerja guru itu sama. Itu. Dengan tambahan mengoreksi, dengan tambahan persiapan, maka guru itu sebetulnya seminggunya bisa 33 jam per minggu. Artinya sama dengan gaji, artinya sama dengan jam-jam kerja di perusahaan. Pertanyaannya adalah, mengapa guru digaji dengan sangat rendah?
mestinya guru digaji minimal sama dengan UMR sebuah daerah. Kalau UMR-nya itu adalah 3 juta, maka guru dengan 24 jam SKS, maka dia harus sama dengan UMR itu. Kalau sebuah daerah mungkin hanya 1,8, mungkin dia akan digaji dengan 1,28. Disesuaikan dengan daerahnya. Ini sebuah wacana yang semestinya diupayakan itu. Mengapa harus diupayakan itu? Karena sekali lagi guru adalah pondasi yang sangat penting. Kalau bekerja di perusahaan, di pabrik, mereka hanya bersentuhan dengan barang-barang. Kalaupun salah, kalaupun reject dan lain-lain, hanya barang yang salah. Tapi kalau guru, dia bersentuhan dengan siswa. Kalau gurunya tidak profesional, gurunya punya karakter yang kurang baik, tidak disiplin dan lain sebagainya, maka yang salah, maka yang terkena dampaknya adalah siswa, manusia, orang yang itu mestinya punya nilai yang sangat besar. Artinya, mestinya guru-guru itu harus digaji dengan cukup tinggi sehingga profesionalitasnya mereka bisa dituntut. Kalau gajinya sangat rendah, maka akan sangat sulit dituntut profesionalitas. Akan sangat sulit dituntut hal-hal yang semestinya dilakukan. Semestinya tidak berbanding dengan apa yang mereka dapat gaji guru per bulannya. Ini yang mestinya pemerintah perhatikan. Sekali lagi, upaya-upaya bersaing dengan tingkat global, kemudian menyongsong era industri 4.0 dan lain sebagainya tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin terjadi kalau SDM-nya masih seperti itu. Dan SDM yang merupakan pilar dari pembangunan, yang merupakan pilar dari kemampuan bersaing, yang merupakan pilar dari keunggulan kompetitif sebuah negara, itu dibangun, itu dikerjakan di lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan itu kunci utamanya adalah guru. Kalau gurunya seperti itu, kualifikasinya tidak cukup baik, karena penggajiannya juga cukup rendah, tuntutannya juga apa adanya, maka kita akan sulit bersaing di dunia global, menghasilkan SDM-SDM yang tangguh untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi, pemerintah wajib apabila ingin membereskan banyak hal, memperhatikan pondasi dari banyak hal, yaitu pendidikan, yaitu sekolah yang di dalamnya salah satu kunci utamanya adalah guru. Dan guru itu salah satu yang terpenting di samping hal-hal yang lain adalah bagaimana mereka mendapatkan gaji kesejahteraan yang cukup. Tanpa itu maka mereka akan sulit untuk melakukan banyak hal yang seharusnya dilakukan. Itu aja mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini membahas tentang gaji guru, wacana UMR, dan upaya pemerintah untuk merekrut PPPK yang sekarang ini sedang dilakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.